warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jamaah. wabarakatuh. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah bagus banget tadi udah ngelihat cuplikan video yang sangat luar biasa. Memang namanya pernikahan itu pasti banyak banget cobaan dan ujiannya. Karena memang banyak setannya juga yang menggoda. Pastinya juga kadang-kadang tuh suka bikin pasangan tuh salah satu di antaranya itu suuzon, berpikiran negatif, hatinya kadang-kadang suka berpaling, sengaja banget. Tapi tenang aja, bagus banget karena nonton Islam itu Indah pagi ini karena kita juga akan membahas tentang 7 doa dahsyat pengingat hati pasangan. Masya Allah. Nah sebelumnya nih kita pastinya akan tanya sama guru-guru kita hari ini, Habib Usman, laki nyonyong dewek, dan juga Ustadz Syam karena memang banyak sekali doa-doa yang penting banget dalam rumah tangga agar rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu nih ada tayangan tentang pentingnya suami yang mempunyai bekal ilmu agama apalagi dalam berdoa. Yuk sama-sama kita lihat, ini dia. Sekarang kita baca doa selamat dulu. Alpi pimpin. Alpi nggak bisa. Bisa sih Pak. Bisa cuma bilang amin. Angga bisa kok Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. I will always love you how I do. Sudah masuk waktu sholat. Ayo berjamaah. Alpi jadi imam ya. I let go of a prayer for you. Kamu gugup ya? Enggak Pak, saya relax kok Pak. It's a sweet word. Angga jadi imam juga bisa kok Pak. Kagak aja yang jadi imam. Kamu jarang sholat ya? Iya Pak. Mungkin banyak jin di dalam tubuhmu itu. Sering-sering baca ayat kursi biar nggak malas. Saya nggak hafal Pak. Ah, mantu apa kamu ini? Mangan turut tok. Maafkan mantumu Pak. Makan turut tok tuh mantu Ustadz Syam. Mangan turu. Iya, makan untung mertuanya juga masih baik begitu. Mantunya jangan yang begitu ya Bib ya kita ya. Nauzubillah min zalik nih. Nah Ustadz Syam mau tanya juga Ustadz Syam. Bener gak sih bekal yang paling utama para suami itu adalah rasa ikhlas ketika sedang berdoa? Karena kan kalau seandainya perempuan tuh katanya doanya lebih cepat dikabul karena perempuan itu lebih ikhlas doanya. Biasanya lebih khusyuk, nangisnya lama, lengkap doanya dibandingin oleh para suami. Itu gimana Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Utsman dan Kak Kartika dan seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala kulli hali wa ni'mah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulihil ladzi nastafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya tentang berdoa. Siapa yang lebih cepat dikabulkan? Suaminya atau istrinya? Tergantung ilmu agama yang dimilikinya. Kenapa tergantung dengan ilmu agama? Apakah ilmu ini menentukan diterimanya doa, dikabulkannya doa? Subhanallah, kita sudah lihat tadi video sebagai pelajaran yang sangat penting untuk kita. Kenapa ilmu agama itu penting? Yang pertama, seseorang yang mempunyai ilmu agama, mereka akan tahu waktu yang mustajab untuk berdoa. Kapan sih waktu-waktu mustajab dalam berdoa itu? Di antaranya ada pada saat zikir pagi dan petang. Kemudian waktu-waktu mustajab adalah diantaranya waktu dalam keadaan hujan atau waktu dalam keadaan yang namanya di sepertiga malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini kita nggak akan pernah ketahui tanpa adanya ilmu agama yang kita pelajari. Subhanallah, video yang sangat mencerahkan kita semua di pagi hari ini. Kemudian mereka yang mempunyai ilmu mereka akan tahu di mana tempat mustajabnya berdoa. Salah satu tempat mustajabnya berdoa adalah di Multazam, yakni antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, kemudian di belakang di dalam Hijr Ismail, kemudian di belakang Maqam Ibrahim, kemudian di dalam Raudhah, tempat-tempat mustajab. Jadi mereka tidak akan menyia-nyiakan tabungannya untuk menghabiskannya keliling Eropa misalnya, tapi mereka menghabiskannya untuk berangkat umroh di sana
mereka bisa berdoa di tempat yang paling mustajab yang sinyalnya lebih kuat. Apakah Allah tidak mengabulkan doa kalau kita berdoa di Jakarta? Allah tetap mengabulkannya, tapi ada tempat-tempat di mana sinyalnya kuat gitu loh. Kalau kita misalnya pakai wifi, itu ada tempat di mana sinyalnya lagi kuat banget. Nah, salah satunya di antaranya di Makkah dan di Madinah, di Masjidil Aqsa pun demikian. Maka orang-orang yang berilmu akan menghabiskan hartanya untuk berangkat ke sana, mencari tempat di mana mustajabnya doa. Kemudian ada keadaan yang bagaimana? Keadaan lagi sedih, mereka tahu mereka akan berdoa kepada Allah. Dalam keadaan sujudnya mereka tahu akan berdoa kepada Allah. Dalam keadaan terzalimi mereka akan berdoa kepada Allah. Kemudian dalam keadaan sakit mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan safar, mereka dalam perjalanan traveling, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana tahu semua itu? Kalau bukan dari ilmu agama yang mereka pelajari. Maka subhanallah, terima kasih banyak untuk jamaah yang telah menonton Islam Itu Indah dan juga share ke teman-teman untuk nonton Islam Itu Indah, untuk belajar bersama, kajian bersama supaya kita memiliki modal dalam berdoa, karena berdoa tidak sembarangan. Apakah suami dan istri ada yang lebih cepat dikabulkan doanya? Tergantung keikhlasan dan ketulusan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang wanita cenderung lebih gampang untuk menangis. Karena kata baginda Nabi SAW, ketika engkau minta kepada Allah, berharaplah sampai-sampai engkau meneteskan air mata. Kalau kau tidak bisa meneteskan air mata, maka fabaka gitu ya, apa namanya, ya suaranya aja gitu. Ya Allah, please ya Allah. Itu gak apa-apa seperti itu. Seakan-akan menunjukkan kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa. Entah itu suaminya ataupun itu adalah istrinya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi sebenarnya harus tahu dan punya ilmu dulu Ustaz Syam ya. Benar. Dan juga bisa dikasih tahu ke istrinya Iya, juga. karena ada yang ditegur sama Nabi berdoa. Kata sahabat, ya Rasulullah kasihan banget dia. Masa dia nggak dikabul-kabulkan doanya udah Iya. berapa hari di padang pasir. Kata baginda Nabi, bagaimana mau dikabulkan? Pakaiannya pakaian haram, makanan yang masuk di perutnya adalah Nauzubillah min makanan zalik. haram gitu. Makanya kalau nyari rezeki juga berarti harus yang halal biar berkah Ustaz Syamnya. Masya Allah. Nah sayang, pertanyaan juga banyak yang datang nih kan, penonton Islam Itu Indah kan ada suami, ada istri. Pertanyaan banyak yang datang dari suami katanya. Ada nggak sih dalam Islam itu, mudah-mudahan bukan dari suami aku ya. Ada nggak pertanyaan dalam Islam itu untuk doa apabila dibaca dapat melindungi atau menjauhkan dari pasangan yang cerewet? Kau ketawa Bib? Habib pasti hafal doa ini. Ya kan pasti udah expert banget Bib, coba berbagi. Kenapa sering ngamalin? Kenapa? Pastilah. Oh gitu ya? Bininya kayak petasan. Subhanallah. Coba Bib ada Ini gak bener sih Bib? banget nih ya. Iya doa untuk menjauhkan dari pasangan yang cerewet dan juga biar pasangan itu gak cepet tua Bib. Afwan Ustaz Sam. Ya. Gak apa-apa sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tsumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa menyaksikan Islam Itu Indah. Semoga penonton di rumah mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua yang menyaksikan Islam Itu Indah dikabulkan hajat dan doanya oleh Allah dan dijadikan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan hajat dan doanya dan bisa mengamalkan ilmunya di dalam pelajaran Islam Itu Indah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Doa dapat melindungi dan menjauhkan dari pasangan yang sifatnya cerewet, yang biasa bikin cepat tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min jari su'i wa min zauzi tusayyibuni qabla masyibi. Ya Rabb, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat dan dari pada pasangan yang menjadikanku tua, cepat beruban sebelum waktunya, yang aku stres terus. Ya Allah, lindungi aku, jagalah aku, dan jadikanlah aku manusia yang selalu dekat kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Jadi kalau misalkan punya istri kayak gitu, doanya yang tadi, ntar di akhir kita baca bareng-bareng. Biar apa? Biar kita punya istri yang insya Allah gak cerewet, gak bikin pusing. Pasangan yang membuat kita menua. Yang pertama, kata-kata yang selalu menyakiti pasangan. Kalimatnya, ucapannya, dengan kata-katanya, menyinggung. Sehingga apa? Suami menjadi pikiran, suami menjadi beban, suami menjadi stres.
dan jadi makan hati. Dan yang kedua, ketika keluar dari rumahnya, suaminya merasa terganggu terhadap istrinya. Entah di WhatsApp terus lah, dicurigain lah, tidak ada pengertiannya, tidak ada satu rasa yang dimana mengasih kepercayaan kepada suaminya. Sehingga apa? Sehingga suami di luar udah diributin, udah diinin dan lain sebagainya. Di luar pusing, sampai rumah pusing. Yang ada apa? Kesedihan yang dalam. Sehingga apa? Sehingga kerja susah, sampai di rumah stres, hidupnya selalu bermasalah, ubannya tambah banyak. Dan apalagi yang ketiga, terus menerus menderita dan penuh dengan kesedihan. Karena apa? Menderita karena kalimatnya, menderita karena perbuatan istrinya, menderita karena kalimat-kalimat yang dituangkannya, entah dalam lisannya, entah dalam WhatsAppnya dan lain sebagainya, sehingga penuh dengan kesedihan. Yang keempat, terlalu banyak meminta terhadap suami. Banyak istri yang dimana suaminya cuma kecukupannya sekian atau cukupnya 1 juta, mintanya pengen 2 juta. Cukupnya 2 juta, pengennya 3 juta. Cukupnya 5 juta, dia pengennya lebih daripada itu. Sehingga apa? Minta terus, datang ketemu suaminya, ngobrol sebentar ini itu, ujung-ujungnya minta. Nggak dikasih, dicemberutin. Nggak dikasih, dimarahin. Jangan. Jadi seorang istri harus pengertian terhadap suaminya yang dimana berharap kalau suaminya punya uang lebih insya Allah dikasih. Kalau kurang insya Allah berdoa kepada Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan sehingga mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, berharap agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita pasangan atau istri yang gak cerewet, yang gak bawel. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min jari su'i wa min zauji tusayyibuni qoblal masyibi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah dari tetangga yang jahat dan dari pasangan yang menjadikan aku tua yang dimana belum waktunya ya Allah. Dan biar dia gak cerewet ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Alamin. Tapi kalau pertama kali dengar Habib baca di depan Mbak Kartika? Saya sering sih. Sering mendengar itu Dalam bacaan hati langsung. tapi kedengeran di kuping. Gak ada ceritanya. Tapi nggak apa-apa kalau didoain kan bagus ya. Kalau suami mendoakan insya Allah kan dikabul. Asal Masya jangan, Allah. mohon maaf ya sayang ya kalau cerewet-cerewet ya. Bawaan dari lahir Bib. Oke, nah setelah yang satu ini aku mau ngajak semua nih, semua jamaah Islam itu indah, khususnya ibu-ibu nih. Kita akan melatih kesabaran untuk melihat video yang satu ini. Ini dia doa suami yang bikin istri emosi. Aku juga lumayan sih sedikit kepancing sayang. Ini dia. Ya Allah ya Tuhanku, jika masih ada umurku untuk hari kempai ya Allah, tambahi ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhanku, jika masih ada rezeki kami untuk hari kempai ya Allah, tambahi ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhanku, jika masih ada jodoh ke kempai, tambahi ya Allah, tambahi. Aduh, ini yang doa yang semuanya dikhawatirin sama semua Jikalau masih istri. ada rezekiku gimana? Kalau pintar, didoain pakai bahasa Arab. Ya. Suami istrinya gak ngerti di belakang. Untung aku udah belajar bahasa Arab yang itu. Pertama-tama yang aku itu kalau udah nyebut Zolzati, dah tambahin itu berarti. Ya kan kalau Zolzati doang buat aku doang gak apa-apa ya sayangnya. Kalau minta Zaujati. nambah jangan ya. Takut ah. Nah Ustadz Syam, aku mau nanya sama Ustadz Syam aja deh sebelum deg-degan nih Ustadz Syam ya. Ini sebenarnya ada gak sih Ustadz Syam doa yang biasanya Rasulullah bacakan untuk istrinya. Dan bisa kita amalkan juga nih untuk pasangan kita agar kita semua pasangan kita juga diampuni dosa-dosanya juga Ustadz Syam, yang terbaik lah gitu. Tapi jangan buat minta doa lagi. Bukan gitu. Jadi kalau misalnya tahu bahasa Arab pun belum tentu gitu. Karena misalnya doa dalam Al-Quran itu Rabbana hablana min azwajina. Zina, iya. Azwajina itu kan jamak gitu. Iya. Istri-istri kami sebenarnya tuh. Iya, Jadi iya. kalau jamak gitu gimana loh? Kalau doa minta nambah tuh apa tuh Ustadz? Zida. Nanti Kalau kita kalau WhatsApp-an bilang ya? gini, Allahumma zida, ya Allah Iya. tambahkanlah min azwajina. Oh hati-hati. Apa-apa? Catat Allahumma zida. Zida, Ustadz Syam ceramah aku Iya, catat. ya udah siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, dari ibu kita semua Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau pernah bersabda, "Lamma raaitu minan nabi sallallahu alaihi wasallam
tiba nafs. Jadi Nabi itu pernah dalam keadaan mood, ya, moodnya lagi good mood banget nih Nabi nih, lagi seneng banget itu, lagi happy kelihatannya Nabi. Tiba-tiba Aisyah datang kepada Rasulullah SAW sambil nyender gitu, nyender ya so sweet gitu lah ya, kayak Mbak Kartika sama Habib Utsman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Qultu ya Rasulullah, aku berkata, kata Ibunda Aisyah, Qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, ud'ullah li, tolong dong doain buat aku dong kepada Allah. Tolong dong berdoa untuk aku dong ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa, Allahumma ghfir, ya Allah ampunilah li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah ampunkanlah dosanya Aisyah, baik yang akan datang ataupun yang telah lalu, atau yang telah lalu ataupun yang akan datang, atau yang dia sembunyikan atau yang secara terang-terangan. Maka mendengar doa ini Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha langsung tuh so sweet tuh, langsung nempelin ya gimana sih, aduh so sweet gitu ya, langsung amin, terus jatuhin badan beliau ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah didoakan, Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah ampuni doanya Aisyah yang telah lalu ataupun yang akan datang ya Allah, baik yang dia sembunyikan ataupun secara terang-terangan ya Allah, baik yang dia sadari ataupun yang tidak dia sadari. Saking senangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa, kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tertawa dan berbaring di pangkuan baginda Nabi SAW. Rasulullah bertanya kepada Ibunda Aisyah. Kata Rasulullah SAW, sesenang itukah engkau? Apakah engkau bahagia banget mendengar doaku? Maka kata Ibunda Aisyah, siapa yang tidak bahagia didoakan seperti itu ya Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli salati. Demi Allah, ini doa yang kubaca untuk umatku di setiap solat-solatku. Masya Allah. Jadi kita ini kedudukannya subhanallah, Masya Allah. Di sisi Rasulullah SAW sebagai umat beliau. Beliau sangat mencintai kita. Doa yang khusus beliau bacakan kepada istri tercintanya, beliau bacakan kembali untuk kita umatnya. Bukan hanya sekali. Kalau untuk Ibunda Aisyah pada saat seneng-senengnya aja. Tapi untuk umatnya beliau membacanya hampir setiap sholatnya. Kita baca sama-sama, Allahumma ghfir, ya bisa dibacakan. Kalau misalnya namanya istrinya siapa gitu ya, Allahumma ghfir misalnya li fulanah gitu. Allahumma ghfir li fulanah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Wallahu a'lam. Masya Atau Allah. kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya segera dong, jadi nggak bingung nyari namanya. Nyari Ustadz nama, Syam. dari dulu Repot. fulana mulu, fulana siapa? Iya, Fulana iya bin kan? Fulana. Enak kan ntar fulana didoain mulu. Masya Allah tabarakallah Fulana bin ya. Fulan. Dan itu juga Rasulullah itu tadi ya bikin aku merinding, berarti mendoakan kita di setiap sholatnya. Iya, itu Masya nikmat Allah, banget ini. tabarakallah. Nah Ustadz Syam, mau tanya juga nih Ustadz Syam, ada nggak sih doa yang dibacakan oleh suami istri biar jalannya lurus, biar segala sesuatunya dimudahkan, urusan pekerjaan, usaha, anak, itu ada nggak doa khususnya Ustadz Syam? Man nesani engkah, nasaba dia senge agama, napa guru ki untuk milau doa ripuange. Lah wis tak kandani, nah kan inyong kan ngomong le tadi ya, mancing-mancing Jadi dewek, inyong sinina udah diem loh. jama-jamange, Nah nalori ini masalahnya kan kalau kipuange. usaha lah susah lah sekarang ini kan Angkanya lagi jolo, zamannya kan lagi covid. Yang Tunggu, kalian jolo. Ini TV nasional, bukan TV daerah saya. Ngerti nggak? Ah? Nggak ngerti, nggak ngerti. Nasionalis nggak? Enggak apa-apa kan ini kan jiwa nasionalis Iya. juga. Iya, tapi kan yang nonton dari Sabang sampai Merauke. Atau Tapi dari nggak apa-apa. Merauke sampai Sabang. Semuanya sih Bib. Lah enggak apa-apa lah, mungkin kalau seandainya pada babaknya sama mamaknya mau ngajak yang lain. Tunggu, Gimana? pakai bahasa Indonesia yang benar. Begini. Jadi maksudku tadi, Iya. itu yang namanya doa selalu ada di setiap pekerjaan tak. Yakin, Begitu. babaknya yakin bener. Begitu Ya, memang sama diajarkan juga. Ki sama bahasa Indonesia itu. Ya udah kalau gitu kita ngobrol dulu Siapin aja. translate-nya deh. Boleh Ya kita udah. siapin dulu aja kemana-mana ya. Lah ke bawah. Ya tetap bisa itu indah jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak bisa lah. Kalau ada doanya kasih tahu kan.